Jadi, kenalkan, aku Oza. Kalian terserah mau manggil aku Oza, atau Za, terserah, bebas. Nah, di sini pada sesi sore kali ini di Belajar Bareng, aku bakal jadi teman belajarnya kalian aja. Nah, sebelumnya aku ini dari angkatan 2021, jadi masih maba ya istilahnya. Nah, aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Ekonomi. Oke, pada sore hari ini, aku bakalan ngejelasin tentang RIS dan demokrasi liberal. Jadi, RIS dan demokrasi liberal ini bagian dari mata pelajaran sejarah. Kalau kita ngomongin tentang RIS dan demokrasi liberal, sebetulnya di materi ini tuh udah ada dari mungkin SMA kelas 11 atau kelas 10 di pelajaran PKN. Tapi emang nggak benar-benar dijelasin secara gamblang, atau maksudnya cuman garis besarnya aja dan nggak dijelasin secara detail dari kabinetnya. Tapi kalau untuk di mata pelajaran sejarah Indonesia itu ada di mungkin di kelas 12 semester 1. Nah, pertama-tama kita masuk di yang namanya RIS atau Republik Indonesia Serikat kepanjangannya. Nah, RIS itu sendiri apa sih sebetulnya? Kalau kita ngomongin tentang RIS itu bisa dibilang sebagai suatu negara federasi hasil kesepakatan antara Indonesia, BFO, dan Belanda. Nah, BFO sendiri itu apa? BFO itu yaitu suatu istilahnya kayak majelis permusyawaratan perserikatan yang nantinya itu mengurus tentang negara-negara bagian yang ada di Indonesia. Dari yang kedua yaitu terbentuk dari hasil konferensi meja bundar atau KMB pada 27 Desember 1949. Nah, sebetulnya kalau kita lihat jauh itu bukan dari konferensi meja bundar yang benar-benar awalnya. Jadi cikal bakal RIS itu sendiri udah ada dari perundingan Linggarjati. Kalau kalian mungkin pernah dengar ya. Nah, perundingan Linggarjati itu udah sempat bahas tentang Republik Indonesia Serikat. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan suaraku terkesan putus-putus atau mungkin kayak kurang kurang jelas, mungkin bisa diinterupsi aja ya. Nah, kemudian dari perundingan Linggarjati itu dilanjutkan dengan perundingan-perundingan lain seperti perundingan Renville, kemudian yang akhirnya berlanjut pada konferensi meja bundar yang istilahnya sebagai final decision atau keputusan akhir antara Indonesia dan Belanda itu. Kita lihat sebetulnya dari berbagai perundingan dan jalur fisik yang udah dihadapi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu penyebab adanya RIS. Jadi Indonesia kan aslinya sudah merdeka dari 17 Agustus 1945 nih. Tapi karena Belanda istilahnya mengintervensi Indonesia, mau nggak mau kita harus istilahnya menuruti mereka. Nah, dari situlah RIS itu terbentuk. Yang kemudian menggunakan Konstitusi UUD RIS 1949. Karena kita itu ibaratkan bekerja sama dengan Belanda, UUD 1945 itu tidak dapat dijadikan sebagai konstitusinya karena kita tahu sendiri tadi RIS itu negara federasi, yang dimana negara federasi itu berarti suatu negara dengan adanya negara-negara bagian di dalamnya. Nah, sementara kalau di UUD 1945 Indonesia itu tertera sebagai negara kesatuan. Jadi dari bentuk negaranya aja udah beda, makanya kita nggak bisa pakai konstitusi UUD 1945 dan diganti dengan konstitusi UUD RIS 1949, di mana nanti di dalam
UUD RIS 1949 itu ada tertera tentang apa aja sih negara-negara bagian yang ada di RIS itu sendiri. Nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Oke, di poin yang keempat, ada Kabinet RIS dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, di negara federasi sendiri, di RIS itu sendiri, kekuasaan kepala negara itu dipegang oleh presiden. Tapi kekuasaan kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, jadi peran wakil presiden di sini kurang ada, bisa dibilang kurang punya peran. Maka dari itu, Muhammad Hatta itu ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Nah, nanti kabinet itu bertanggung jawab sebetulnya pada parlemen. Kalau ngomongin tentang bentuknya tadi, itu bisa dibilang kalau sekarang ya, RIS itu mirip dengan Amerika Serikat, di mana ada negara-negara bagian kayak California, Texas, Washington, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peta dari RIS atau peta dari Republik Indonesia Serikat. Nah, seperti yang kalian lihat, yang warna merah wilayah-wilayah pusatnya Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia sendiri di RIS itu termasuk negara bagian. Kemudian yang warna oranye itu yang di kiri dari di daerah Bali, Sulawesi sampai Papua itu disebut dengan negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur sendiri itu juga termasuk negara bagian sebetulnya. Nah, ada juga negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, di sini negara Jawa Timur, negara Madura. Kemudian ada daerah yang ditandai dengan warna kuning ini. Nah, daerah yang ditandai dengan warna kuning ini disebut dengan daerah otonom. Kemudian, kalau kita lihat, kenapa sih kok dibagi dengan sedemikian rupa? Maksudnya kok dibagi-bagi gitu, kok ada negara-negara bagian, dan di tiap negara bagiannya ini, mereka itu istilahnya punya pemimpinnya masing-masing. Sebagai yang kita lihat ini, di negara Indonesia Timur, sebetulnya cikal bakal pembentukannya negara Indonesia Timur itu udah dirancang sedemikian rupa oleh Van Mook. Mungkin kalian udah pernah dengar tentang garis Van Mook gitu kan. Kalau nggak salah perundingan Renville ya, itu jelasin tentang si garis Van Mook ini itu membatasi wilayah-wilayah Indonesia. Jadi makin sempit kan wilayah Indonesia itu. Nah, tujuannya dibentuk negara bagian sebetulnya oleh Belanda sendiri itu bukan untuk istilahnya untuk pemerintahannya semakin baik, itu bukan. Sebetulnya mereka ingin menjadikan negara bagian ini sebagai negara boneka. Nah, negara boneka itu apa sih? Kalau aku bisa bilang negara boneka itu negara yang nantinya ingin dimanfaatkan sama Belanda untuk mempersempit wilayahnya Republik Indonesia. Kayak yang dilihat di situ, wilayah yang ditandai warna merah, itu mungkin aja kalau misalkan Indonesia nggak bisa menyatukan lagi, wilayah Republik Indonesia itu cuman bakal yang di merah-merah itu aja. Jadi yang negara-negara bagian, kemudian daerah otonom itu, daerah otonom mungkin masih ada kemungkinan untuk bisa jadi negara bareng Republik Indonesia. Tapi kalau misalkan takdirnya itu ternyata kok nggak bisa menyatukan lagi, nggak bisa menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan, mungkin negara Indonesia Timur dan lain sebagainya itu sudah jadi hak milik Belanda. Kemudian aku mau bahas sedikit tentang negara Indonesia Timur yang tadi aku udah singgung kalau cikal bakalnya itu udah lama sebetulnya. Jadi Van Mook itu udah merencanakan bakal bikin yang namanya negara Indonesia Timur itu udah lama banget dari 1946. Padahal RIS itu kan dari 1949. Ada yang namanya Konferensi Malino yang
istilahnya dirancang oleh Van Mook. Jadi konferensi Malino itu diadain di kota Malino, Sulawesi Selatan. Mungkin kalau yang domisilinya di daerah situ mungkin tahu ya. Di konferensi Malino itu Van Mook itu memanggil wakil-wakil dari daerah Indonesia Timur untuk merancang, istilahnya merancang pembentukan negara Indonesia Timur. Sebetulnya ada beberapa wakil yang pastinya juga menolak karena Indonesia kan waktu itu negara kesatuan. Tapi karena perundingan-perundingan seperti perundingan Renville dan lain sebagainya itu mau nggak mau wakil-wakil dari Indonesia Timur itu mulai untuk ikut-ikut aja lah merancang. Nah, kalau di konferensi Malino itu kan sekitar Juli 1946. Kemudian di Desember, sekitar akhir Desember 1946 itu ada yang namanya konferensi Denpasar. Nah, di konferensi Denpasar itu dibahas lagi tuh tentang negara Indonesia Timur. Akhirnya diputusin kalau misalkan si negara Indonesia Timur itu awalnya negara Timur Besar. Jadi awalnya namanya negara Timur Besar. Tapi beberapa hari kemudian di akhir konferensi Denpasar itu berubah jadi negara Indonesia. Eh, bedanya daerah otonom sama negara bagian itu gimana sih? Nah, kalau negara bagian ini tadi yang sebutin itu istilahnya negara yang benar-benar direncanain sama Belanda biar negaranya itu kayak terpisah gitu. Sementara kalau yang daerah otonom itu wilayah-wilayah yang punya istilahnya bisa menentukan kebijakan sendiri. Gitu. Kemudian yang di Jawa Tengah ini, nah Jawa Tengah ini kan di tengah-tengah ini ya. Salah satu alasan kenapa kok Jawa Tengah nggak masuk di negara bagian Pasundan sini sih, kok nggak dimasukin ke negara bagian juga, karena Jawa Tengah ini posisinya ada di dekat pusat Republik Indonesia yaitu Yogyakarta. Tujuan Belanda sendiri kan tadi mau memanfaatkan supaya wilayahnya Indonesia itu semakin sempit. Tapi karena Jawa Tengah itu kan di dekat pusat Republik Indonesia, takutnya rencananya itu justru gagal. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini karena di kabinet RIS itu kan bisa dibilang masa-masa yang istilahnya jadi budaknya Belanda lah, kita pasti jadi nggak awet istilahnya. Nah, di antara faktor-faktor penyebab kenapa RIS itu akhirnya berakhir, dan itu juga cuma sekitar 1 tahun ya itu RIS. Faktor penyebabnya itu yang pertama ada tokoh politik Indonesia banyak yang menolak RIS. Jadi seperti yang kita tahu, awal dari tadi RIS itu kan di mana Muhammad Hatta sebagai delegasi ke kota Den Haag di Belanda untuk menandatangani konferensi meja bundar kan. Sebetulnya waktu penandatanganan itu ada beberapa tokoh politik Indonesia, bahkan termasuk sebetulnya Soekarno sendiri, itu menolak sebetulnya konsep federal. Konsep federasi itu dirasa kurang cocok awalnya. Nah, terus hal itu tentu aja bikin istilahnya Indonesia itu nggak nyaman gitu kan untuk menjalani kehidupan sebagai Republik Indonesia Serikat. Akhirnya berakhirlah itu RIS. Tapi ada penyebab lain juga, termasuk itu tadi, rakyat Indonesia menolak konsep negara boneka karena tidak sejalan dengan NKRI. Nah, negara boneka sendiri itu negara bagian yang istilahnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia. Dan yang ketiga ada faktor penyebabnya banyaknya pemberontakan dalam tubuh militer di negara-negara bagian.
kalau kita melihat dari pemberontakan atau separatisme yang ada di Indonesia waktu masa-masa RIS ini tuh bisa dibilang lumayan banyak. Kayak ada pemberontakan Westerling, kemudian Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, terus ada Andi Aziz, ada juga RMS atau Republik Maluku Selatan, dan DITII, dan masih banyak lainnya. Hal ini tuh juga bikin Indonesia merasa akhirnya pasti kurang nyaman kan. Nah, dari situ akhirnya Indonesia sekitar Maret 1950 mulai untuk istilahnya ada rapat konferensi seperti rapat antara Senat dari RIS dengan DPR untuk membicarakan tentang gimana sih kita balik ke negara kesatuan lagi gitu kan. Dan akhirnya RIS sendiri berakhir pada 17 Agustus 1950. Oke, aku lanjut. Nah, sini ada demokrasi liberal. Setelah RIS berakhir, kita itu langsung untuk menjadi sebuah negara kesatuan. Jadi kembali ke negara kesatuan dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Nah, yang dimaksud sistem pemerintahan dengan kabinet parlementer itu gimana sih sebetulnya? Jadi istilahnya di awal itu hampir sama dengan RIS, di mana kepala negara itu dipegang oleh presiden, sementara kekuasaan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi ada kabinet, nah pemimpin dari kabinet itu biasanya disebut dengan Perdana Menteri. Nantinya kalau kita belajar lebih jauh tentang demokrasi liberal di Indonesia, nama-nama dari kabinet itu umumnya dari nama-nama Perdana Menteri. Ya, gimana? Bentar. Ya, silakan. Ini dari Zara nanyanya, berarti awalnya Indonesia sempat menyetujui RIS atau dipaksakan Belanda? Oh, Indonesia menyetujui RIS atau dipaksakan Belanda itu Indonesia menyetujui karena Hatta itu kan menandatangani perjanjian KMB itu. Tapi sebetulnya Hatta itu punya istilahnya trik gitu. Jadi karena Indonesia itu udah banyak jalur fisik, kayak kalian tahu pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 Hari Semarang, kemudian pertempuran Surabaya, dan lain sebagainya, bahkan sampai agresi militer. Nah, itu sendiri istilahnya kita itu kan baru merdeka, pengen banget kan menstabilkan ekonomi, kemudian mengembangkan negaranya lah istilahnya. Tapi kalau misalkan isinya perundingan dan jalur fisik yang nggak selesai-selesai, akhirnya sama Hatta ditandatangani dulu dengan harapan nanti kita bisa balik ke negara kesatuan. Nah, akhirnya terwujud juga kan kembali ke negara kesatuan, yaitu di demokrasi liberal ini. Apakah menjawab? Oke, aku lanjut ya. Jadi tadi di sini menggunakan konstitusi UUDS 1950. Setelah tadi kita di RIS itu pakai konstitusi UUD RIS 1949, kita berubah lagi menjadi UUDS 1950. Nah, kenapa kok nggak pakai UUD 1945? Sebetulnya bisa dibilang karena Soekarno itu punya rencana untuk membuat UUD baru. Nah, nantinya dibahas di tengah-tengah ya. Tapi nantinya ternyata gagal. Jadi tetap menggunakan UUD 1945 di akhirnya. Oke, kemudian adanya sistem multipartai. Sistem multipartai sendiri berarti banyak-banyak partai. Jadi ada banyak partai di demokrasi liberal ini tuh mungkin ada sekitar 20 lebih partai-partainya. Bahkan tiap sampai kampanye-kampanye itu tuh masa-masa di awal itu tuh lumayan banyak banget, sampai kampanye-kampanye ke desa-desa, karena partai-partai juga ada yang partai dari
agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya tuh hampir menyeluruh lah istilahnya. Oke, aku lanjut. Nah, di kabinet bakal jelasin sedikit tentang natsir itu sendiri ya. Kalau kalian lihat di foto ini, natsir itu yang di sebelah kiri ini. Nih. Nah, si natsir itu sebetulnya salah satu pelopor atau salah satu tokoh penting di balik Indonesia bisa kembali ke negara kesatuan. Kenapa? Jadi natsir itu mengemukakan yang namanya mosi integral atau mosi integritas tentang gimana Indonesia itu sebetulnya negara kepulauan dan cocok dengan konsep negara kesatuan. Jadi istilahnya protes dengan bentuk konsepnya itu. Nah, dengan istilahnya dengan keberaniannya untuk menyampaikan mosi dan pemikirannya yang kritis, akhirnya Natsir itu ditunjuk sebagai pemimpin kabinet atau perdana menteri pertama di demokrasi liberal. Nah, dari ini memulai masa pemerintahannya dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Dalam suatu kabinet sendiri itu biasanya terdiri dari beberapa koalisi partai. Koalisi sendiri berarti gabungan-gabungan dari beberapa partai. Misalkan ada Menteri A itu dari partai PNI atau Menteri B dari partai Masyumi dan lain sebagainya. Untuk kabinet Natsir sendiri itu merupakan koalisi dari partai Masyumi dan PNI, di mana Natsir sendiri itu asalnya dari partai Masyumi. Di dalam kabinet Natsir itu bisa dibilang tokoh-tokoh menteri-menterinya itu terkenal punya keahlian, tapi bukan yang kayak nanti ya di kabinet Juanda atau yang disebutkan kabinet nanti. Jadi reputasi dari tokoh-tokoh yang ditunjuk sebagai menteri itu bisa dibilang cukup bagus. Kemudian untuk program kerjanya dari kabinet Natsir itu di awal tentu saja tentang keamanan dan ketentraman dari Indonesia. Jadi menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman dari Indonesia. Karena yang tadi udah aku singgung tentang kemudian tentang Andi Aziz, RMS itu kan masih istilahnya berseberangan, istilahnya masih ada di sisa-sisanya di kabinet Natsir itu. Nah, yang kedua ada gerakan benteng dalam kurung memperkuat ekonomi. Nah, memperkuat ekonomi ini sebetulnya yang aku tekanin ya. Jadi memperkuat ekonomi itu program kerjanya dari kabinet Natsir. Nah, diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng ini sebetulnya bisa dibilang ide yang bagus. Ide yang bagus dari Menteri Perdagangan pada masa kabinet Natsir, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, kalau kalian pengen gampang inget-inget siapa sih Sumitro Joyo Hadikusumo, itu kalian inget-ingetnya bapaknya Prabowo, udah gitu aja. Karena biasanya kadang suka ketuker-tuker sama ini, yang di bawah ini, Mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Jadi gampang buat inget-ingetnya aja, Sumitro Joyo Hadikusumo, oh itu Menteri Perdagangan Natsir, bapaknya Prabowo. Udah. Terus sebetulnya sistem ekonomi gerakan benteng itu kok bisa dibilang yang ide yang bagus itu kenapa? Karena waktu itu kita kan juga baru lepas dari RIS, jadi struktur ekonomi itu masih ada sisa-sisa dari Belanda. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng itu kita pengen merubah struktur ekonomi kolonial jadi struktur ekonomi nasional. Yang awalnya kita kurang bisa mandiri, pengusaha-pengusaha lokal itu kurang bisa mandiri, akhirnya sama kabinet Natsir ini dibantu. Jadi pengusaha-pengusaha lokal itu yang istilahnya punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha itu diberi modal. Jadi
memberi permodalan untuk pengusaha-pengusaha lokal yang sekiranya masih lemah. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata bisa dibilang gagal karena dari pengusaha-pengusaha lokal itu masih banyak istilahnya pemikiran ya. Pemikiran mindset-nya itu pengen yang instan, kayak keuntungannya tuh harus cepet gitu kan. Terus ada juga alasan lain gagal itu karena masih kurang bisa untuk mandiri. Jadi alasan itu kenapa sistem ekonomi gerakan Bintang itu bisa dibilang gagal. Nah, yang kedua di situ ada perundingan penyelesaian Irian Barat. Karena Irian Barat di konferensi meja bundar, diisi konferensi meja bundar itu tentang penyelesaian Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Maka itu istilahnya sebagai ditagih. Jadi Kabinet Natsir ditagih untuk bisa menyelesaikan Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke Republik Indonesia. Hasilnya sebetulnya itu ada perundingan pertama, yaitu Konferensi Uni Indonesia Belanda tanggal 4 Desember 1950 sampai sekitar 27 Desember 1950 kalau nggak salah. Itu udah mulai ada perundingan. Tapi karena perundingannya itu dirasa lambat dan tidak ada progres. Hal ini sebetulnya juga salah satu yang menjadi alasan Kabinet Natsir ini mulai tidak dipercaya oleh parlemen. Jadi ini juga salah satu sebetulnya yang membuat bubarnya Kabinet Natsir. Nah, yang ketiga di sini mendaftarkan Indonesia jadi anggota PBB ke-60. Karena Indonesia juga udah istilahnya bekerja sama dengan PBB dari agresi militer itu. Nah, makanya Indonesia juga ingin itu memperluas di kancah internasional dengan dia mendaftarkan diri menjadi anggota PBB ke-60. Kemudian bubarnya Kabinet Natsir sendiri ini dari mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Tadi aku udah jelasin kalau salah satu penyebabnya yaitu dari perundingan Irian Barat itu yang dirasa lambat dan tidak ada progres, sehingga Kabinet Natsir dianggap kurang mumpuni untuk bisa menyelesaikannya. Tapi dari mosi tidak percaya Hadikusumo ini istilahnya beda masalah, beda kasus. Waktu itu pihak Kabinet Natsir itu membuat suatu PP atau peraturan pemerintah nomor 39 tentang pembentukan DPRS dan DPRDS. Jadi isi peraturannya itu kurang lebih kayak membentukkan lembaga-lembaga legislatif anggota-anggotanya. Nah, dirasa itu lumayan menguntungkan untuk Masyumi. Jadi partai-partai lain, Hadikusumo sendiri itu dari PNI itu merasa kalau itu nggak adil kok membuat peraturan-peraturan yang istilahnya menguntungkan partainya sendiri gitu. Pada akhirnya di tanggal 21 Maret 1951 Kabinet Natsir akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kemudian lanjut yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini kabinet kedua di demokrasi liberal setelah Kabinet Natsir turun. Kalau di foto ini Sukiman ya yang di kiri ini juga. Ini kan Muhatta, ini Soekarno. Nah, Kabinet Sukiman ini memulai masa pemerintahannya di tanggal 27 April 1951. Kalau kalian lihat di sini, nah ini kan tanggal 21 Maret 1951, yang ini 27 April 1951. Jadi tidak instan langsung ada, tapi istilahnya Sukiman ini tuh dibentuk dengan proses gitu. Nah, proses pembentukannya itu dari Presiden Soekarno menunjuk 2 orang, jadi 2 formatur orang yang diamanati untuk bisa membentuk kabinet, yaitu Sidik Joyo Soekarto dari Partai PNI dan Sukiman sendiri dari Masyumi. Setelah ada proses perundingan-perundingan, di tanggal 26 April 1951, akhirnya diumumkan kalau
kabinet baru itu di bawah pimpinan Sukiman, yaitu dari Partai Masyumi, dan wakilnya itu Suwiryo dari PNI. Jadi kabinet Sukiman ini kadang disebut sebagai kabinet Sukiman Suwiryo, karena Perdana Menterinya Sukiman, wakilnya itu Suwiryo. Kalau kita lihat dari Perdana Menterinya itu koalisinya itu berarti Masyumi dan PNI, jadi masih hampir sama dengan kabinet Natsir ya, karena Perdana Menterinya sama-sama dari Partai Masyumi. Kemudian program atau kebijakan dari Kabinet Sukiman, yaitu yang pertama ada menyiapkan UU Serikat Buruh. Nah, UU Serikat Buruh ini tentang pengakuan serikat buruh. Jadi gimana caranya biar buruh itu lebih sejahtera. Kemudian ada juga sebetulnya penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian buruh. Jadi supaya kebijakan nomor 1 ini tuh pokoknya tentang gimana caranya kita bisa mensejahterakan buruh-buruh di Indonesia. Kemudian yang kedua ada menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, politik luar negeri bebas aktif itu yang seperti apa sih? Kalau aku boleh bilang, politik luar negeri bebas aktif itu bebas berarti tidak memihak ke blok barat. Blok barat itu negara-negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat mengumpulkan negara-negara itu jadi blok barat. Sedangkan blok timur itu kumpulan dari negara-negara yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi pemimpinnya Uni Soviet. Indonesia sendiri menerapkan, ingin menjalankan ya prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berarti mereka pengen sifatnya itu netral, nggak memihak di Amerika ataupun di Uni Soviet. Sedangkan aktif itu berarti mereka ingin aktif di kancah internasional. Yang ketiga ada penyelesaian Irian Barat. Karena kabinet Natsir itu yang sebelumnya kurang bisa untuk menyelesaikan penyelesaian masalah Irian Barat untuk bisa kembali ke Indonesia, akhirnya di kabinet setelahnya, yaitu di sini di kabinet Sukiman, dimasukkan lagi gitu program kerja untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Sementara yang keempat itu adanya persiapan pemilu. Jadi karena yang aku tadi udah sempat jelasin tentang undang-undang, jadi Soekarno itu pengen supaya ada sebetulnya undang-undang baru, biar nggak UUDS 1950 lagi, biar ada undang-undang baru. Nah, pemilu itu salah satunya digunakan untuk memilih konstituante yang nantinya membuat rancangan undang-undang. Kemudian kalau kita melihat dari kabinet-kabinet itu istilahnya cara kita untuk gampang memahami itu dari peristiwa pentingnya. Kalau Natsir tadi mungkin dari peristiwa pentingnya itu Indonesia jadi anggota PBB, terus kemudian dia kabinet pertama. Kalau kabinet Sukiman, kita bisa lihat dari justru dari peristiwa penyebab mereka itu bubar atau mengembalikan mandat ke presiden, yaitu kasus kerjasama MSA atau Mutual Security Act. Nah, Mutual Security Act itu sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat dari Amerika Serikat, itu pada masa Perang Dingin, jadi kabinet Sukiman ini ada pada masa-masa Perang Dinginnya Amerika dan Uni Soviet. Di mana Amerika Serikat itu istilahnya memberikan bantuan-bantuan untuk negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, supaya mereka itu lebih maju gitu, lebih terbantu, dan mungkin nanti ke depannya bisa memilih untuk memihak Amerika Serikat. Ada beberapa bantuan-bantuan yang selain MSA sebetulnya ada Marshall Plan, itu Marshall Plan untuk negara di daerah Eropa Barat. Sementara ada doktrin Truman kalau nggak salah itu ke daerah Turki dan Yunani. Nah, untuk MSA ini sendiri ke daerah Asia, terutama juga Indonesia, termasuk Indonesia. Nah, Amerika ini sendiri istilahnya menawari bantuan ke Indonesia untuk sini loh aku bantuin, aku kasih dana untuk mengembangkan negaramu. Nah,
Menteri Luar Negeri pada saat Kabinet Sukiman ini, yaitu Ahmad Subardjo. Kalian juga pasti mungkin udah sering dengar namanya kan. Ahmad Subardjo ini akhirnya menandatangani nota pertukaran tentang bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Jadi nerima MSA ini si Ahmad Subardjo dengan duta besar Amerika yaitu Merle Cohrens. Nah, akhirnya otomatis yang awalnya pengen politik luar negeri bebas aktif udah jadi nggak bebas lagi dong, karena kesannya jadi memihak Amerika. Nah, suatu waktu kalau misalkan Amerika membutuhkan bantuan atau apapun, nanti mungkin aja dia akan menarik Indonesia untuk ikut di pihaknya, ikut di blok barat itu. Atas dasar itu, akhirnya DPR menggugat Kabinet Sukiman. Nah, dari sinilah Kabinet Sukiman akhirnya jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden di tanggal 3 April 1952. Jadi, istilahnya poin penting dari Kabinet Sukiman ini dari kasus kerjasama MSA. Nah, di kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Wilopo atau kabinet ketiga ya di demokrasi liberal. Kabinet Wilopo ini sendiri dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menterinya. Kemudian Kabinet Wilopo memulai masa pemerintahannya di tanggal 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Sebetulnya Kabinet Wilopo ini bisa dibilang melanjutkan beberapa kebijakan dari kabinet-kabinet sebelumnya. Jadi tidak yang ide-ide rancangan yang baru banget. Jadi lebih ke istilahnya menstabilkan Indonesia aja dulu. Nah, seperti yang pertama itu mempersiapkan pemilu. Oh ya, silakan. Oh, ini interupsi lagi Kak. Ini ada yang nanya dari Anggun Istiqomah. Kak, bantuannya dikembalikan lagi atau tidak? Setauku dikembalikan lagi. Nanti mungkin di akhir aku coba itu lagi ya, konfirmasi lagi apakah benar dikembaliin atau enggak. Oke. Ini aku lanjut atau ada mungkin yang mau tanya lagi? Lanjut aja dulu ya. Lanjut aja dulu Kak. Oke. Tadi programnya yang pertama mempersiapkan pemilu. Tadi di Sukiman itu juga udah mulai kan untuk mempersiapkan pemilu sendiri. Di sana di Kabinet Wilopo itu juga ada memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Karena Indonesia itu yang jadi negara kesatuan, maksudnya yang masuk ke demokrasi liberal itu kan baru ya, otomatis bidang pendidikannya juga ingin diperbarui oleh Kabinet Wilopo. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Di Kabinet Wilopo, walaupun konfirmasinya meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, justru sebetulnya ada beberapa peristiwa yang bisa dibilang peristiwa besar di masyarakat, di wilayah masyarakat, jadi di rakyatnya. Nah, yang keempat ada berusaha mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Ini masih jadi kebijakan yang diselesaikan, jadi masih belum selesai, dilanjutin lagi ke Kabinet Wilopo yang tadi dari Natsir, progresnya lambat, ke Sukiman juga belum selesai, sekarang ke Wilopo masih. Nah, yang kelima, politik luar negeri bebas aktif. Jadi masih sama dengan Kabinet Sukiman tadi ya. Kemudian ini ada peristiwa Kabinet Wilopo. Jadi di Kabinet Wilopo sendiri itu sebetulnya ada beberapa peristiwa, yaitu yang pertama ada peristiwa 17 Oktober 1952 antara perwira Angkatan Darat dengan Soekarno. Jadi sejumlah perwira Angkatan Darat itu
menekan, istilahnya meminta Soekarno itu untuk membubarkan parlemen. Alasannya itu kurang lebih karena ada perbedaan pendapat di antara perwira angkatan darat dengan parlemen. Karena terutama perwira angkatan darat pada saat itu agak ingin istilahnya masuk ke bidang politik juga. Jadi angkatan darat itu kan bidang militer. Nah, tapi ingin istilahnya nyerempet-nyerempet dikit lah masuk ke bidang politik gitu. Jadi adanya peristiwa 17 Oktober 1952 itu. Kemudian yang kedua ada peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini yang jadi penyebab kenapa kabinet Wilopo ini itu bubar sebetulnya. Itu di situ dituliskan bentrokan senjata antara petani dan polisi. Peristiwa Tanjung Morawa itu terjadi di daerah Tanjung Morawa ya. Di sana itu kronologisnya berawal dari tanah. Jadi suatu tanah itu dulunya Belanda kan pernah menjajah Indonesia. Nah, ada perusahaan swasta milik Belanda itu yang punya tanah di Indonesia. Nama perusahaannya itu Delhi Planters Vereniging. Jadi si Delhi Planters ini menagih kembali kayak penagih ke Menteri Luar Negerinya Indonesia, Menteri Perdagangannya, kalau nggak salah Menteri Dalam Negerinya di Kabinet Wilopo itu Mr. Iskak Cokro Adi Suryo untuk coba deh itu diambil, aku mau ngambil tanah gitu. Delhi Planters itu meminta kembali tanahnya. Padahal tapi tanah yang diminta Delhi Planters itu udah dipakai sebagai tanah garapan oleh para petani di daerah Tanjung Morawa itu. Tapi akhirnya karena istilahnya pemerintah udahlah nggak apa-apa, tetap ambil aja, tetap digusur gitu. Akhirnya polisi itu memulai penggusuran. Nah, di sana terjadi bentrokan antara polisi dengan petani di situ. Totalnya kurang lebih ada sekitar 5 petani yang terbunuh dari bentrokan tersebut. Kemudian ada dari itu, masih tidak percaya dari Sidik Kertapati. Sidik Kertapati sendiri siapa sih sebetulnya? Jadi Sidik Kertapati itu dia perwakilan atau istilahnya perwakilan dari Serikat Tani Indonesia. Jadi dia protes, mengeluarkan mosi tidak percaya karena kok kayaknya keterlaluan banget gitu sampai ada yang terbunuh gitu. Akhirnya ya pada tanggal 2 Juni 1953 Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Oke. Nah, di Kabinet Ali Sastroamidjoyo I atau Kabinet keempat ya. Di Kabinet Ali Sastroamidjoyo I ini memulai masa pemerintahannya pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ali Sastroamidjoyo I ini asalnya dari PNI. Oh ya, sebelumnya maaf, ini aku bilangnya Ali Sastroamidjoyo ya. Jadi Ali Sastroamidjoyo I itu karena dia nanti memimpin kabinet sebanyak 2 kali. Jadi namanya itu Ali Sastroamidjoyo. Nah, Ali Sastroamidjoyo itu dari PNI, sementara ada wakilnya yaitu Wongsonegoro dari PIR atau Partai Indonesia Raya. Nah, Kabinet Ali Sastroamidjoyo ini sendiri punya berbagai kebijakan. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, politik luar negeri bebas aktif itu nantinya bisa dibilang berhasil di Kabinet Ali Sastroamidjoyo ini karena kayak yang dilihat di gambar itu berhasil menyelenggarakan KAA di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Jadi Konferensi Asia Afrika atau KAA itu sebetulnya apa sih? Nah, Konferensi Asia Afrika itu salah satu
asal mula terbentuknya dari gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok itu berarti tadi yang udah aku jelasin kalau non-blok berarti tidak memihak baik blok barat maupun blok timur. Jadi kumpulan negara-negara yang memilih untuk netral karena blok barat dan blok timur sendiri ini tuh lumayan cukup senang untuk istilahnya kan mereka berperang ya. Tapi perangnya itu kadang bisa dibilang mengadu domba. Jadi dan menjajah. Makanya negara-negara yang bergabung di Konferensi Asia Afrika ini memiliki prinsip non-blok atau tidak memihak baik blok barat dan blok timur. Kemudian ada pembebasan Irian Barat. Ini masih sama kayak di kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo. Kemudian ada peninjauan kembali KMB. Nah, ini karena kita udah masuk ke negara kesatuan dan kita juga udah istilahnya lumayan lepas dari Belanda, kecuali tentang Irian Barat ya. Jadi kita pengen nih kalau KMB itu harus ditinjau ulang karena isi-isi dari KMB itu juga ada yang terlalu menguntungkan buat Belanda. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini dirancang oleh Mr. Iskak Chokro Adi Suryo. Nah, sistem ekonomi Alibaba itu sebetulnya gimana sih? Kalau kita ambil dari Alibaba, Ali sendiri itu menggambarkan pengusaha pribumi alias pengusaha lokal Indonesia gitu. Sementara Baba itu menggambarkan pengusaha luar, jadi terutama pengusaha Cina, jadi pengusaha non pribumi. Kemudian apa sih yang diharapkan dari sistem ekonomi Alibaba? Jadi sistem ekonomi Alibaba kemungkinan itu mengharapkan kalau pengusaha pribumi nantinya dapat istilahnya collab kerjasama dengan pengusaha non pribumi. Jadi supaya menumbuhkan perekonomian Indonesia itu dengan lebih baik. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam penerapannya itu masih belum bisa, masih sama dengan sistem ekonomi gerakan Benteng tadi yang dirasa gagal karena pengusaha non pribumi itu punya kemampuan lebih. Jadi istilahnya kayak si Baba itu udah maju duluan, tapi si Ali itu masih tetap. Jadi kayak ada nggak bisa bareng-bareng gitu karena si pengusaha non pribumi itu kayak misalkan kalian tahu orang-orang Cina itu kayak jiwa usahanya udah keren banget gitu kan, jiwa usahanya udah bagus banget dan mereka itu pintar buat nyari kredit, pintar buat nyari investasi, jadinya mereka bisa maju duluan sementara si pengusaha pribumi itu banyak yang ketinggalan. Nah, di situ makanya akhirnya sistem ekonomi Alibaba itu disebut masih belum bisa untuk dijadikan istilahnya sesuatu yang bagus gitu di kabinet Ali Sastra Midjoyo. Kemudian yang menyebabkan kenapa kabinet Ali Sastra Midjoyo ini bubar tuh kenapa sih? Yang pertama ada masalah TNI Angkatan Darat. Jadi awal mula masalah TNI Angkatan Darat itu sebetulnya agak ada kaitannya dengan peristiwa 17 Oktober 1952 tadi. Jadi istilahnya lanjutannya. Penyebabnya itu karena beberapa perwira TNI Angkatan Darat itu tidak setuju dengan pengangkatan kebijakannya kepala politik staf yang baru. Jadi pembebasan Irian Barat kan yang kalau ditahan yang Irian Barat selama 1 tahun itu di kabinet KMB. Ini aku lanjut dulu ya. Oke, jadi kepala staf Angkatan Darat itu ada yang istilahnya mengundurkan diri. Nah, perwira di TNI Angkatan Darat itu nggak setuju dengan orang baru yang diangkat. Jadi istilahnya kayak ya perbedaan pendapat lagi karena
katanya proses pengangkatannya itu kurang sesuai dengan cara-cara yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. Nah, selain masalah TNI Angkatan Darat, itu juga ada tentang korupsi dan inflasi. Jadi, kepercayaan rakyat karena di kabinet Ali Sastrawidjojo ini banyak korupsi, terus inflasi juga meningkat, akhirnya semakin menurun kepercayaannya dari rakyat itu. Dan ada keretakan di internal kabinet. Jadi di kabinet Ali Sastrawidjojo ini yang perwakilan dari partai NU itu memutuskan untuk menarik menterinya. Jadi ketika suatu kabinet itu yang terdiri dari banyak-banyak partai, kemudian menarik wakilnya, dan wakilnya itu sebetulnya misalkan wakil yang berpengaruh di dalam kabinet itu, otomatis sistem kerja di kabinet itu jadi bermasalah kan. Nah, akhirnya ketika NU menarik menteri-menterinya, ada beberapa partai-partai lain yang ikut juga untuk menarik menterinya. Salah satunya mungkin karena korupsi itu tadi. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap itu memulai masa pemerintahannya di tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap sendiri itu sebetulnya bisa dibilang kabinet yang ditugaskan untuk menyukseskan pemilu, jadi ditugaskan untuk melaksanakan pemilu. Kalau kita lihat, jadi waktu itu sebetulnya sebelum Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri Kabinet, sebetulnya Sukiman, Wilopo, dan Mr. Asaat itu diminta oleh Soekarno untuk jadi formatur, jadi diamanati tadi untuk membentuk kabinet. Nah, mereka bertiga itu meminta Muhammad Hatta untuk jadi Perdana Menteri, jadi mau ada kabinet Hatta gitu. Nah, di mana Muhammad Hatta sendiri disuruh jadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Tapi menolak karena aku udah jadi wakil presiden gitu kan, bakal sulit kalau misalkan harus ngurus-ngurus kabinet juga. Nah, akhirnya karena gagal, jadi 3 orang itu tadi sulit untuk membentuk kabinet baru, kemudian Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi untuk membentuk kabinet. Nah, jadi kabinet Burhanuddin Harahap ini mayoritas dari Masyumi, dan dia sebagai Perdana Menterinya. Kemudian ada kebijakan dan program dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama ada mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat. Tadi di Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastrawidjojo I itu udah dijelasin kalau di Angkatan Darat itu ada permasalahan, terutama menyangkut politik dan militer. Jadi ada perbedaan pendapat antara politik dan militer. Kemudian ada dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih DPR dan konstituante. Nah, pemilihan umum sendiri ini tuh istilahnya yang dinanti-nanti, karena jadi aku bilang partai itu udah banyak, kampanye juga di mana-mana. Jadi istilahnya euforianya itu orang-orang pertama pengen banget untuk ikut serta gitu, untuk ikut memilih atau mungkin untuk ikut jadi calonnya gitu kan. Terus untuk konstituante itu juga tadi aku udah jelasin kalau konstituante itu sebetulnya bakal dipilih, bakal diamanati untuk membentuk undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga itu ada pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Karena juga masalahnya belum selesai-selesai ya dari kabinet sebelumnya tentang Irian Barat, akhirnya di tiap kabinet ini kayak programnya pasti tentang pengembalian Irian Barat, tentang penyelesaian masalah Irian Barat.
Oke, aku mau jawab pertanyaan dulu ya sebentar. Oke, Kak, maaf izin mau tanya, ini tentang Kabinet Natsir. Gimana ya Kak sistem atau apa aja upaya-upaya di Gerakan Benteng? Oke, di Gerakan Benteng tadi ya, Kabinet Natsir itu kan tadi tujuannya ingin mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Jadi dengan cara apa? Jadi cara yang dilakukan di sistem ekonomi Gerakan Benteng itu memberi permodalan. Jadi memberi modal untuk pengusaha-pengusaha baru atau mungkin pengusaha-pengusaha yang masih kekurangan modal supaya bisa tergerak untuk mengembangkan usahanya. Oke, aku lanjut ke keempat, pembatalan FINEC atau finansial ekonomi. Jadi finansial ekonomi itu salah satu keputusan di dalam konferensi meja bundar. Nah, di Burhanuddin Harahap ini berharap untuk keputusan di FINEC itu diputus. Jadi FINEC ini hubungannya dengan Belanda karena hubungan finansial ekonomi, jadi hubungan tentang ekonomi antara Indonesia sama Belanda itu bukan hubungan bilateral. Jadi istilahnya kan tadi kita bilang kalau Belanda itu masih sedikit-sedikit menjajah Indonesia kan waktu di konferensi meja bundar. Nah, berarti ini tuh bukan hubungan bilateral. Jadi istilahnya masih hubungan menjajah gitu kan. Kemudian hubungan FINEC, jadi tentang finansial ekonomi antara Indonesia dan Belanda itu tidak didasarkan pada undang-undang nasional. Jadi nggak boleh diikat perjanjian lain antara dua belah pihak tersebut. Kemudian akhirnya di Burhanuddin Harahap ini ada pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak karena Indonesia pengen melepaskan ikatan ekonominya dengan Belanda, kayak kita nggak mau lagi kerjasama ekonomi dengan Belanda karena dirasa itu merugikan buat kita dan lebih menguntungkan buat Belanda. Nah, sini ada pemilu 1955 yang dilaksanakan 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. 29 September 1955 itu dilaksanakan untuk pemilihan anggota DPR. Sementara tanggal 15 Desember 1955 atau pemilu yang kedua untuk memilih konstituante. Di pelaksanaan pemilu ini bisa dibilang itu lumayan meriah ya, tadi aku udah sempat ngomong. Nah, di mana wilayah yang dilaksanakan pemilu itu dibagi jadi sekitar 16 daerah pemilihan. Sekitar 200-an kabupaten yang ikut pemilu ini, dengan partainya juga lumayan banyak, bisa dibilang ada sekitar 10 lebih, itu 10 itu yang partai utamanya. Nah, kemudian hasil dari pemilunya yaitu memunculkan 4 partai yang mendominasi di kursi DPR. Jadi yang pertama ada Partai Masyumi dengan 60 kursi, ada Partai PNI dengan 58 kursi, Partai NU 47 kursi, dan Partai PKI 32 kursi, dan partai-partai lainnya itu dibagi jadi 75 kursi. Nah, dengan berakhirnya pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga selesai dalam menjalankan tugasnya. Jadi ini bubarnya istilahnya kayak baik-baik karena memang kabinet ini itu ditujukan untuk mensukseskan pelaksanaan dari pemilu. Lanjut ke Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Nah, Ali Sastroamidjojo II ini dilantik lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini koalisinya itu dari Partai PNI, Masyumi, dan NU. Jadi kabinet ini kan ibaratnya kabinet pertama setelah adanya pemilu ya. Kemudian memulai masa pemerintahannya di 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Di mana ada program atau kebijakannya, yaitu yang pertama ada
pembatalan KMB. Jadi istilahnya kita udah pengen lepas banget dari Belanda pas di Kabinet Ali Sastramidjoyo ini. Kemudian yang kedua, ada melaksanakan keputusan dari Konferensi Asia Afrika. Nah, yang ketiga ada perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Ini masih belum selesai dari kabinet-kabinet sebelumnya. Bahkan Burhanuddin Harahap yang tujuannya untuk mensukseskan pemilu aja di dalam programnya masih ada untuk pembebasan Irian Barat. Nah, yang terakhir ada pemulihan keadaan Indonesia. Jadi karena habis pemilu kita perlu untuk memulihkan keamanan, ketertiban, kemudian keuangan kita, industri, kemudian pembangunannya itu kita perlu memulihkan juga. Nah, di sini kenapa kok Kabinet Ali Sastramidjoyo II ini bubar? Nah, salah satu alasannya yaitu ada perpecahan antara PNI dan Masyumi. Jadi di internal kabinet itu, di dalam kabinet itu ada perpecahan di mana Masyumi itu istilahnya kayak menarik semua menterinya. Jadi Masyumi itu ada perbedaan pendapat, kemudian Masyumi menarik semua menterinya dan menjadikan kabinet itu pasti banyak yang kosong dan lemah gitu. Jadi akhirnya Kabinet Ali Sastramidjoyo II bubar karena adanya perpecahan di dalam internal kabinet antara PNI dan Masyumi. Berakhirlah Kabinet Ali Sastramidjoyo pada tanggal 14 Maret 1957. Nah, di sini ada bubarnya Dwi Tunggal. Di masa-masanya Kabinet Ali Sastramidjoyo II ini ada bubarnya Dwi Tunggal. Nah, siapa sih sebenarnya Dwi Tunggal? Dwi Tunggal ini Soekarno dan Mohatta. Kenapa kok bisa bubar? Jadi ada perbedaan pendapat antara Soekarno dan Hatta tentang konsep pemerintahan yang berakhir jadi mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Akhirnya awalnya Hatta dan Soekarno sendiri itu kan punya perbedaan banget. Jadi Hatta itu lebih suka dengan sistem multipartai dan waktu itu kan juga Hatta pernah menandatangani menandatangani KMB tentang konsep federasi itu. Nah, kalau Soekarno itu kan lebih suka yang sistem partainya itu nggak banyak-banyak gitu kan, nggak multi partai dan lebih suka nanti konsep yang demokrasi terpimpin ketimbang demokrasi liberal. Jadi Hatta itu lebih istilahnya ke liberalis. Nah, sementara Soekarno itu tuh ada ke sosialis gitu, ke sosialis komunis. Nah, Hatta sendiri juga sebetulnya sudah merasa terlalu banyak perbedaan pendapat, terutama karena PKI itu punya banyak kursi di pemilu itu. Jadi dengan hadirnya PKI itu seolah-olah mengancam konsep demokrasi liberalis itu sendiri. Kemudian akhirnya Hatta itu kan tadi mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956 yang membuat berarti posisi wakil presiden itu kosong dan bisa dibilang Dwi Tunggal itu bubar. Oke. Nah, di sini ada kabinet yang terakhir di demokrasi liberal yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda itu memulai masa pemerintahannya pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Untuk Kabinet Juanda sendiri disebut juga sebagai second cabinet, alias jadi tidak perlu tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh politik yang sekiranya penting, tapi diisi oleh ahli-ahli pada bidangnya. Misal Menteri Perdagangan, oh berarti yang paham banget nih tentang perdagangan Indonesia dan perdagangan internasional, kayak gitu. Jadi second kabinet itu lebih mementingkan tentang ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Misalkan Menteri Kesehatan, oh berarti ini dia punya pemahaman tentang gimana sih tingkat kesehatan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan atau program di Kabinet Juanda itu yang pertama ada
pembentukan Dewan Nasional. Jadi Dewan Nasional itu istilahnya seperti badan untuk menyalurkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Jadi Dewan Nasional itu untuk membahas tentang pergolakan-pergolakan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua ada melanjutkan pembatalan KMB. Tadi di Kabinet Ali Sastramidjoyo II itu sudah memulai untuk pembatalan keputusan dari konferensi meja bundar supaya kita tidak terikat lagi oleh Belanda. Yang ketiga ada mempercepat pembangunan. Karena diisi oleh ahli pada bidangnya, maka programnya itu ingin kita supaya mempercepat pembangunan. Yang keempat, adanya normalisasi keadaan di RI. Dan yang kelima, ada memperjuangkan Irian Barat. Ini masih jadi bahkan di kabinet terakhir demokrasi liberal ini masih jadi program yang harus istilahnya dimasukkan di tiap-tiap kabinetnya. Oke. Nah, di sini ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda karena tadi aku bilangin kalau kabinet Juanda itu berarti Perdana Menterinya itu Juanda. Nah, Juanda sendiri itu memberikan suatu deklarasi atau istilahnya mengungkapkan pendapatnya. Ini maaf tanggalnya aku belum hapus, jadi ini tadi tanggal dari pemilu, maaf ya. Di deklarasi Juanda ini dideklarasikan di tanggal 13 Desember 1957. Nah, deklarasi Juanda ini isinya apa sih sebetulnya? Yaitu pernyataan Juanda kalau laut Indonesia, laut sekitarnya, dan di antara serta di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini, awalnya itu tuh Indonesia, sistemnya itu di pinggir-pinggirnya Indonesia itu udah batasnya ya segitu aja. Tapi setelah ada deklarasi Juanda, jadi ada batas laut teritorial selebar 12 mil, ada batas zona bersebelahan adalah 24 mil, batas ZEE adalah 200 mil, dan batas landas benua lebih dari 200 mil. Jadi yang awalnya persis di pinggir-pinggir wilayah Indonesia itu udah batasnya, udah polnya. Nah, kemudian jadi Indonesia itu punya laut yang luas. Dan akan sampai di daerah Cina Selatan itu. Nah, deklarasi Juanda ini kemudian disahkan oleh kita bilang UNCLOS itu dari PBB, sebetulnya badan dari PBB pada tanggal 10 Desember 1982. Nah, ini aku mau jawab pertanyaan juga dari Halimah Qurratul Aini. Modalnya dari mana, Kak? Oh, ini berarti yang dari sistem gerakan benteng tadi ya. Jadi kalau dari sistem gerakan benteng tadi, modalnya itu ya dari pemerintah. Karena itu kan program dari pemerintah sendiri. Jadi pemerintah memberikan modal. Nah, yang terakhir itu berakhirnya masa demokrasi liberal. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi liberal sendiri berakhir ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian setelah demokrasi liberal berakhir, ini dimulailah masa demokrasi terpimpin di mana nantinya Soekarno itu jadi tunggal. Jadi yang kemarin-kemarin di demokrasi liberal bareng Bung Hatta, kemudian nanti di demokrasi terpimpin dia itu istilahnya individu atau jadi sendiri gitu kan. Nah, isi dekret presiden yang pertama yaitu pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, dan yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, untuk konstituante sendiri, kan tadi udah dipilih nih lewat pemilu.
diharapkan buat ngerancang undang-undang yang bisa menggantikan UUD 1950. Tapi ternyata progresnya itu lambat, jadi dianggap gagal untuk membuat undang-undang. Nah, akhirnya dari Presiden Soekarno sendiri melakukan pembubaran di Konstituante. Oke, sampai sini mungkin kalau ada yang mau tanya boleh kok. Ini udah materi hari ini udah selesai di demokrasi liberal ini. Yang mau tanya boleh langsung ketik aja di kolom chat, atau kalau mau on cam dan on mic silahkan. Halo. Ya, Ismail. Ya. Silahkan. Mengakhiri demokrasi liberal, terus tuh kata kakak tadi di apa? Presiden Soekarno ini menjadi presiden tunggal. Ini apakah maksudnya tuh Presiden Soekarno menjadi presiden abadi di Indonesia atau gimana ya? Oh, ini pertanyaannya yang tentang Presiden Soekarno jadi presiden abadi gitu. Soalnya maaf, di aku agak macet-macet. Yang Iya. kata-kata tadi kan Presiden Soekarno jadi presiden tunggal. Iya. Ini maksudnya Presiden Soekarno menjadi presiden abadi atau gimana ya? Ya, jadi kalau di maksudnya presiden tunggal itu bisa dibilang sebetulnya Soekarno itu pengen jadi presiden abadi, tapi presiden tunggal sendiri maksudnya dia nggak perlu wakil gitu. Jadi presiden, kalau di demokrasi liberal tadi, kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri kan sebagai pemimpin kabinet. Tapi kalau di demokrasi terpimpin nanti itu kepala pemerintahan sama kepala negara dua-duanya dipegang sama presiden. Tapi Soekarno itu kayak tidak membutuhkan banget peran dari wakil presiden. Tuh, semoga bisa menjawab. Oke, aku jawabin dari yang chat ya. Kak, ulangin dikit yang second kabinet tadi. Oke, second kabinet itu, jadi dia itu kabinet, nah ini, diisi oleh ahli pada bidangnya. Bukan, kalau kita lihat di kabinet-kabinet lain itu kan bisa dibilang mementingkan kayak partai dan tokoh-tokoh politik gitu kan. Tapi kalau second kabinet ini tidak mementingkan dari tokoh-tokoh politik tertentu, tapi seorang yang ahli di bidangnya. Jadi misalkan kayak tadi Menteri Kesehatan atau mungkin Menteri Perdagangan, berarti yang dipilih sebagai Menteri Perdagangan itu tidak harus dari misalkan partai tertentu dan orang tokoh terkenal, itu enggak. Tapi tokoh-tokoh yang ahli tentang perdagangan Indonesia maupun perdagangan internasional. Gitu. Oh, sudah bisa menjawab. Oke, ini untuk materi risknya boleh diulang. Oke, sebentar ya. Kelanjutan Irian Barat akhirnya gimana Kak? Apa alasan dari nggak selesai-selesai dari kabinet ke kabinet? Nah, alasan dari sulitnya kenapa kok kabinet ini kenapa kok Irian Barat ini nggak selesai-selesai? Pertama, kabinet ini kan juga berubah-berubah ya. Jadi rencana mereka itu tuh kemungkinan kayak baru mau direalisasikan udah bubar kabinetnya. Jadi kan kebijakan juga nggak cuma satu, dan kadang yang lebih dipentingin itu kebijakan yang di dalam negeri. Misalkan kayak menstabilkan ekonomi atau mungkin tadi ada yang KAA. Nah, mungkin karena yang lebih dipentingkan itu dan setiap ingin direalisasikan, ternyata kabinetnya itu nggak awet gitu kan. Makanya masih belum bisa. Nah, alasan lainnya karena memang nanti di demokrasi terpimpin pun itu penyelesaiannya juga masih sulit. Karena memang Belanda itu masih belum merelakan Irian Barat untuk Indonesia. Oke. Kenapa Kabinet Ali ada part 2-nya, Kak? Jadi, Kabinet Ali Sastro Hamijoyo II dan Kabinet Ali Sastro Hamijoyo I itu kan strukturnya itu beda, cuman
Cuman Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo I dan Ali Sastroamidjojo II itu kan sama-sama Ali Sastroamidjojo. Cuman mereka dia itu berarti dipercaya untuk dapat menjadi Perdana Menteri karena pas di kabinet Ali Sastroamidjojo I dia itu kan bisa melaksanakan itu KAA. Jadi begitu di kabinet Ali Sastroamidjojo II, keputusan dari KAA itu tuh bisa dilaksanakan oleh dia. Oke. Aku mau ngulangin yang ini tadi. Materi RIS-nya boleh diulang. Ya, aku ulang sedikit ya. Nah, jadi RIS tadi itu negara federasi dari Indonesia, BFO, dan Belanda yang terbentuk dari KMB tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta, di mana konstitusinya itu UUD RIS 1949 dan di RIS sendiri itu ada yang namanya kabinet ya, dan dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Dan yang ini RIS kenapa berakhir? Karena RIS itu sebetulnya bentukan dari Belanda, jadi banyak negara-negara bagian yang ada di dalam RIS itu sebetulnya dimanfaatkan aja oleh Belanda. Kemudian yang akhirnya RIS berakhir pada 17 Agustus 1950. Mungkin kalau nanti mau dengerin yang detailnya lagi, itu bisa di YouTube-nya aja ya, di YouTube-nya Pinter Bareng. Nanti ini recordnya nanti dimasukkan ke sana kan, Kak? Nah, oke. Karena ini juga waktunya kita belum kuis juga kan ini. Jadi buat menyingkat waktu, kalau yang mau tanya nanti boleh kok di Telegramnya, kalian bisa tanya atau mungkin mau nge-DM aku atau apapun terserah. Jadi nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut ke aku, nggak apa-apa, kayak PC ataupun di grup Telegramnya Pinter Bareng itu juga nggak masalah. Oke, sekarang aku stop share screen dulu. Aku mau nge-share kuisnya. Bentar ya. Nah, oke, sekarang mulai ke sesi kuisnya. Nah, silahkan buat yang mau double device bisa langsung mungkin untuk join di kuisnya. Oke, di kodenya ada 853236. Silahkan yang mau join. Oke, segera join ya teman-teman. Kita tunggu sampai jam 16.53. Oke. Belum ketemu. Pesan kuis. Boleh tekan. Ayo,
yang ikut kuis. Ini materinya juga nggak jauh-jauh dari yang aku sampaikan. Jadi yang udah aku jelasin itu ada semua, tapi nggak semua yang aku tulisin di PowerPoint tadi itu ada. Jadi maksudnya gimana ya? Yang aku jelasin tadi pasti ada, tapi kan nggak semuanya aku tulis di PowerPoint ya tadi yang aku jelasin. Jadi yang memperhatikan banget nih pasti yang skornya tinggi-tinggi nih. Oke, udah 20 orang ini. Ada yang masih mau join lagi? Ada yang masih mau join lagi? Oke, masih nambah. Kita tunggu dulu deh. Gak apa-apa teman-teman, nggak usah takut nilainya jelek ya, kita nggak ada remedi kok. Ya, ini. Oke, Syahla. Ya, gimana Syahla Larasati? Wih, Rian Reza mau ke hukum UGM nih. Nanti ketemu Aku kok nggak bisa join ya, Kak? Ini coba udah di itu. Bentar, atau mungkin ini aja. Aku taruh di sini ya. Kali aja kalau lewat link bisa juga. Bismillah, prodi hukum UGM, amin. Tuh drop aja tuh kali aja kalian. Aku doain nih. Prodi hukum UGM, amin. Yang lainnya nih mau masuk mana nih? Skor tertinggi dapat hadiah gak Kak? Nanti ya. Kalau masih ada kesempatan ngajar di November, aku hadiahnya di November aja. Hadiahnya apa nih Kak buat yang tertinggi? Kalau yang di sesi kali ini ya doa-doa ya. Aku bercanda loh Kak. Gak apa-apa nanti kalau kamu ikut di yang November, ya semoga aja aku dapat giliran di November, maksudnya aku bisa ngajar di November, nanti hadiahnya di bulan November guys. Bismillah, akuntansi UI, amin. Masuk Ilkom UGM, amin. Ini baru disuruh join aja, apa udah langsung ngerjain kuis ya? Bentar, belum ya, ini masih nungguin yang lain nih. Ya, Syahla belum bisa join kah? Baru join kok. Putus-putus. Mau nanya Kak, kalau Tanya aja. mau Santai. bertanya Kak, untuk materi TPS Materi TPS, kalau materi TPS kayaknya kalau ini tanyanya tentang belajar bareng gitu. Kalau materi TPS minggu depan ya, Fandi. Maaf agak OT, apakah ada tutor yang dari hukum UGM? Kayaknya ada sih, cuman aku yang kayaknya kurang karena aku juga tutor baru guys sebetulnya. Jadi mungkin Kak Fandi udah tahu kali. Ini saya hukum UGM, tapi Nah, saya nggak tutor, saya cuma staff. ya itu tahu nggak Kak ada tutor yang dari hukum UGM Kak? Ya kalau itu ya. Tapi kalau Reza mau ngobrol-ngobrol nah hukum UGM boleh banget kok. Kak Fandi hukum UGM. Iya benar hukum UGM. Calon-calon Hotman Paris nih. Oke, ini masih ada yang mau join lagi nggak? Kalau nggak ada,
Aku mulai aja nih. Mungkin bisa langsung Oke dimulai aja, ya, Kak. aku mulai ya. Oke. Kalau Nurul Mutmainah, Marisa Velma, win streak nih. Kalah memimpin nih. Salah atau kalah ini?
Gitu. Ini masih ada yang mau ngerjain Mas enggak?
Oke, ini kalau aku bahas sekarang aja gimana nih? Oke, boleh langsung dibahas, Kak. Oke, aku bahas ya. Dari yang pertama, setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berbentuk republik pada tanggal, nah ini ada di PowerPoint yang tadi, itu 17 Agustus 1950. Nah, di 15 Agustus 1950 ini udah istilahnya udah ditetapin sebetulnya, tapi di 17 Agustus 1950 ini yang fixnya, jadi jawabannya yang 17 Agustus 1950. Kemudian yang kedua, kabinet yang dikenal dengan peristiwa penting Tanjung Morawa, yaitu tadi kabinet apa? Yaitu kabinet Wilopo. Jadi cara kita untuk gampang inget-ingetnya itu dari peristiwa pentingnya aja. Jadi misal kayak kabinet Sukiman tadi MSA, kemudian waktu kabinet Wilopo Tanjung Morawa, Ali Sastroamidjojo 1 ada tadi KAA Burhanuddin Harahap, ada pemilu. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan ide dari tadi Sumitro Joyo Hadikusumo atau bapaknya Prabowo. Nah, kemudian yang keempat ada partai yang mendominasi hasil pemilu 1955. Nah, ini checkbox berarti jawabannya lebih dari satu. Yaitu ada PNI, Masyumi, PKI, NU. Jadi ya bukan cuma PSI. Dan tokoh yang menyampaikan mosi integral untuk mengembalikan RIS menjadi NKRI. Nah, tadi aku udah sebutin di awal, kalau alasan kenapa Natsir itu menjadi Perdana Menteri pertama itu karena dia itu menyampaikan mosi integral atau mosi integritas tentang kalau negara Indonesia itu cocoknya negara kesatuan, karena walaupun negara kepulauan tapi memang ada istilah konsep Bhinneka Tunggal Ika, kan, walaupun berbeda-beda tetap satu. Jadi menurut Natsir ini kalau Indonesia cocoknya pakai konsep negara kesatuan. Nah, yang nomor 6, finansial ekonomi atau FINEK merupakan persetujuan antara negara, jawabannya yaitu Indonesia dan Belanda. Karena FINEK ini tuh sebetulnya keputusan perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Belanda, terutama di masalah tadi konferensi meja bundar. Oke, yang ketujuh, deklarasi Juanda disahkan pada, nah ini agak menjebak karena tahunnya deket-deket ya, tapi yang betul adalah 1982. Oke, yang termasuk negara bagian dalam RIS. Nah, ini ada yang enggak, yang bukan termasuk negara bagian RIS itu cuman negara Sumatera Utara. Jadi 3 ini masuk di negara bagian dalam RIS. Oke, Dwi Tunggal merupakan istilah dari tokoh. Nah, ini udah jelas sih sebetulnya itu Soekarno dan Mohatta. Karena tadi juga udah aku sebutin kalau Dwi Tunggal itu antara Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Oke, yang ke-10, mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional adalah tujuan dari. Nah, ini tadi aku jelasin beberapa kan, tapi yang betul itu jawabannya sistem ekonomi gerakan Benteng, karena kalau Alibaba tadi itu ingin membuat kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi, sementara kalau sistem ekonomi gerakan Benteng yang ada di kabinet awal yaitu kabinet Natsir ingin mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Nah, ini deklarasi Juanda menghasilkan berbagai keputusan berupa, nah ini jawabannya ini kebanyakan salah, mungkin karena di PowerPoint itu emang beda gitu kan. Jadi ini ada ZEE, batas landas kontinen,
dan laut teritorial sebetulnya. Jadi batas landas perairan itu mirip dengan batas landas kontinen gitu. Di jawabannya itu 3. Nah, usaha asing pada kasus Tanjung Morawa bernama, nah ini aku udah jelasin kan tadi, Daily Planters. Jadi Daily Planters karena Tanjung Morawa sendiri itu kalau nggak salah di daerah Sumatera ya. Kalau Borneo itu jelas-jelas bukan kan. Java juga bukan, Jawa ini di Batavia. Nah, ini Daily Planters dari Niki. Oke, Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani kerjasama MSA dengan Amerika Serikat. Ini dia aku udah jelasin, Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Sukiman itu Ahmad Subarjo. Oke, yang ke-14, Indonesia terdaftar menjadi anggota PBB ke-60. Jadi udah aku jelasin di Kabinet Natsir. Oke. Program kerja Kabinet Juanda. Nah, ada apa aja ini? Yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional. Yang kedua melanjutkan pembatalan KMB. Jadi 2 ini ya. Oke. Bentar. Nah, ini aku ada motivasi sedikit buat kalian. Jadi, a little progress each day in yourself is adding up to big result. Jadi, sedikit progres setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Ya, ini aku ambil dari website gitu ya, guys. Jadi, maaf kalau misalkan ternyata kata-kata Inggrisnya ada yang salah gitu kan. Aku soalnya ngambil dari web sembarangan gitu. Nah, intinya kayak produktif itu penting, tapi jangan sampai kalau itu bakal jadi toxic productivity buat kalian. Oke. Nah, semangat semuanya, pasti ini semua bisa lolos PTN. Amin, amin. Di jurusan yang diharapkan, PTN yang diharapkan juga ya. Nah, terakhir silakan Kak Pandi, boleh ditutup. Oke, terima kasih ya Kak Oza tadi atas pemaparan materinya yang udah lengkap banget. Terus kuisnya tadi juga seru banget. Lihat tadi juga udah pada ngerti ya. Di sini aku singkat aja. Aku aku mau kirim link dulu ya, mau kirim ulang link. Teman-teman boleh banget buat isi evaluasi belajar bareng pada sore hari ini. Nanti saran dan kritiknya boleh disampaikan di situ biar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman nih tentang donasi bareng Rp1 untuk Indonesia. Jadi saat ini tuh Pinter Bareng lagi buka donasi yang namanya Rp1 untuk Indonesia. Tujuan donasi ini tuh buat apa sih? Jadi donasi ini tuh bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Misalnya kayak teman-teman kita di daerah pelosok itu kan masih banyak banget yang kekurangan dalam hal pendidikan. Misal karena kurangnya institusi pendidikan di sana atau kurangnya akses pendidikan di sana gitu. Nah, kita bisa banget bantu mereka lewat donasi ini nih, guys. Donasi ini juga akan bisa disalurkan melalui OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Ini ya sesuai yang tertera di metode bayarnya ini. Bagi kalian yang mau donasi bisa langsung scan QR ini aja atau melalui link bit.ly Rp1 ya yang di bawahnya itu bisa langsung ke situ aja. Selain itu kalian juga bisa langsung berdonasi saat mengisi form evaluasi belajar yang aku kirim di kolom chat tadi ya. Terus ya di sini pun karena namanya Rp1, kalian ini benar-benar bisa donasi walaupun cuma Rp1. Nah, Rp1 ini tuh berharga banget guys buat teman-teman kita yang perlu di luar sana. Barangkali dari doa teman-teman kita itu nanti akan menjadi berkah kita yang mungkin akan membantu teman-teman sekalian mungkin pas UTBK besok, mungkin menyiapkan SNMPTN atau ujian mandiri besok gitu ya. Mantap banget kan, udah dapat pahala terus jadi salah satu penggerak pendidikan di Indonesia. Oke. Mungkin bisa stop share Uza. Oke. Ini kita dokumentasi dulu ya. Yang mau on cam dipersilakan buat on cam. Iya, yuk on cam yuk. Ini dokumentasi.
Oke, aku izin ngambil gambar ya teman-teman. Oke. Oke, ini masih ada yang mau on cam. Aku tunggu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, jadi sebentar. Sekarang aku tadi ngitung buat on cam. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku kembalikan ke terima kasih, moderator. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah berkenan mengikuti kelas belajar bareng ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, stay at home, sambil nunggu belajar ya kan. Pokoknya stay safe dan stay healthy aja. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun itu ya. Dan di sini aku mewakili dari staff dan tutor pinter bareng mendoakan semoga kalian lancar belajarnya, dimudahkan dalam usahanya, dan semoga dapat diterima di PTN dan jurusan yang kalian inginkan ya. Amin, amin, amin. Oke, sekian dulu untuk belajar bareng pada sore hari ini. Kami menantikan kehadiran kalian di belajar bareng selanjutnya. Terima kasih.